Nah, tampaknya Gatot Nurmantio bukan tipe yang kira-kira mau tunduk 100% pada penguasa, dalam hal ini kepada presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini masih soal Gatot Nurmantio. Luar biasa sosok ini ya, memunculkan kontroversi di sana sini, terutama menjelang peringatan pemberontakan G30 SPKI ya. Bukan peringatan, tapi mengenang agar jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Dan ini cerita lagi tentang Gatot Nurmantio, yaitu sempat meminta Ketua DPR Setia Novanto merobek surat dari Jokowi. Wah, luar biasa ya. Sebagaimana dilansir Kompas TV, ditunjuk jadi Panglima TNI, Gatot Nurmantio minta Setnov robek surat dari Jokowi. Setnov itu Setia Novanto ya. Jakarta, Kompas TV. Gatot Nurmantio menceritakan secara belak-belakan detik-detik penunjukannya sebagai calon tunggal Panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Gatot mengatakan pada suatu sore dirinya sedang berada di Denmark ketika Ketua DPR RI kala itu Setia Novanto atau biasa disapa Setnov menghubunginya. Melalui sambungan telepon, kata Gatot, Setnov memberi bocoran bahwa Presiden Jokowi telah berkirim surat kepada DPR. Isi surat tersebut, Presiden Jokowi mengajukan nama Gatot Nurmantio sebagai calon tunggal Panglima TNI. Dia bilang begini, Pak Gatot, saya dapat surat dari Presiden. Singkatnya, Presiden mengajukan Jenderal TNI Gatot KSAD sebagai calon tunggal Panglima TNI, kata Gatot mengikuti ucapan Setnov dalam wawancara bersama TV One yang dikutip Jumat 25 September 2020. Setelah membacakan surat rekomendasi dari Jokowi, kata Gatot, Setnov kemudian bertanya kepada dirinya terkait tindak lanjut dari surat Jokowi tersebut. Luar biasa ya. Kemudian beliau tanya, surat ini harus saya apakan, ujar Gatot. Gatot pun kemudian memberikan dua pilihan kepada Setnov. Pertama, tanpa diduga Gatot menyarankan kepada Setnov untuk merobek surat dari Jokowi tersebut. Tak hanya dirobek, kata Gatot, dirinya juga menyampaikan untuk membuang surat tersebut ke tong sampah setelah dirobek. Kedua, Gatot menyerahkan kepada Setnov untuk diapakan surat tersebut. Saya jawab, ada dua Pak Ketua. Satu, sobek-sobek, masukkan tong sampah. Kedua, terserah Pak Ketua, kata Gatot. Luar biasa. Gatot mengaku menjawab demikian karena dirinya tidak berkeinginan untuk mendapatkan posisi tertinggi sebagai Panglima TNI. Karena memang saya tidak berkeinginan posisi seperti itu, Panglima TNI, ucap Gatot. Luar biasa. Jadi diangkat sebagai Panglima TNI malah menolak Gatot Nurmantio. Nah, ini menarik ya. Ya, kita tidak tahu kebenarannya ya. Itu adalah versi pengakuan dari Gatot Nurmantio sendiri. Tapi kalau kita lihat Sobat Era sekalian, memang sesungguhnya ada semacam konvensi ya, ketetapan tidak tertulis bahwa yang namanya Panglima TNI itu digilirkan di antara tiga angkatan yang ada. Jadi itu adalah tradisi pada era SBY mulai seperti itu. SBY pernah mengangkat Widodo AS sebagai Panglima TNI ya, yang berasal dari Angkatan Laut. Juga pernah mengangkat Joko Santoso ya,
dan zaman era Jokowi kita tahu Muldoko. Tapi sobat era sekalian, yang menjadi persoalan adalah ketika Muldoko menjabat, harusnya yang menggantikan berasal dari Angkatan Udara. Tetapi entah kenapa yang diajukan adalah KSAD Gatot Nurmantio. Artinya tradisi pergiliran angkatan itu tidak terjadi. Dan di luar dugaan pula, Gatot Nurmantio kalau dilihat di sini sesungguhnya menolak menjadi Panglima TNI. Padahal kita tahu bahwa Panglima TNI adalah karir tertinggi seorang prajurit. Saya tidak tahu apakah Gatot Nurmantio serius untuk menolak jabatan tersebut, tetapi saya pernah membaca atau interview ya, bahwa dia merasa harusnya yang menjadi Panglima TNI itu adalah dari angkatan lain. Dalam hal ini giliran Angkatan Udara. Karena Angkatan Laut pernah diwakili oleh Widodo AS. Nanti kita cek lagi ya sobat era sekalian, Panglima TNI sejak era Megawati, atau paling tidak sejak era reformasi ya, sejak era Gus Dur, sejak era berikutnya lagi Megawati, berikutnya lagi adalah SBY, dan kemudian Jokowi. Kita akan lihat, memang belum ajak, tapi ketika ada dari Angkatan Laut menjadi Panglima TNI, maka sesungguhnya pecah tradisi bahwa yang namanya Panglima TNI atau sebelumnya Panglima ABRI harus selalu berasal dari Angkatan Darat. Ya, kita tahu misalnya sejak dulu Panglima TNI atau Panglima ABRI sangat terkenal, misalnya M. Yusuf ya, kemudian ada LB Murdani, ada Faisal Tanjung, itu orang-orang yang sangat dikenal ya pada era Orde Baru. Kemudian pada era reformasi ada beberapa Panglima ya, Joko Santoso misalnya, ada juga Muldoko, Gatot Nurmantio, ada juga Widodo AS, dan kemudian sekarang Hadi Cahyanto. Jadi wajar saja sesungguhnya ya sobat era sekalian, kalau kemudian Gatot Nurmantio merasa bahwa itu bukan hak dia. Tapi kita tidak tahu skenarionya. Mengapa Presiden Jokowi itu mengajukan Gatot Nurmantio? Ya, ada mengatakan kedekatan-kedekatan tertentu yang saya tidak terlalu ingat waktu itu ya. Mengaitkan kedekatan Gatot Nurmantio dengan partai politik tertentu, the ruling party. Tapi cerita tersebut saya lupa-lupa ingat ya. Dan kita tahu bahwa ternyata Gatot Nurmantio bukanlah Panglima TNI yang mudah ditundukkan. Dalam beberapa kesempatan justru Gatot Nurmantio terlihat tidak tunduk kepada presiden. Ketika peristiwa 212 misalnya, justru Gatot Nurmantio berada di garda ke depan. Kita ingat dia pakai peci putih, peci haji ya, pada demo 212. Gatot juga yang kemudian membuat kontroversi soal proxy war dan memerintahkan film atau pemutaran film G30 PKI, sehingga Jokowi pun ikut nonton juga. Tapi menjelang Pilpres 2019, tepatnya di akhir-akhir 2017 ya, Gatot Nurmantio digantikan oleh Hadi Cahyanto. Karena apa? Ya tadi, karena Gatot Nurmantio dianggap punya potensi besar untuk berhadapan justru dengan kekuatan yang mendukung Presiden Jokowi sendiri. Dan ini dianggap tidak menguntungkan kalau dia tetap menjabat sampai masa pensiunnya sekitar April 2018. Nanti kita cek lagi ya. Karena itulah pensiunnya dipercepat, walaupun bisa dikatakan tradisi mempercepat pensiun itu hal yang biasa untuk memberikan persiapan masa persiapan pensiun. Sobat RH sekalian, memang jabatan Panglima TNI, jabatan Kapolri adalah jabatan yang sangat strategis. Bersama Jaksa Agung, tiga posisi ini sangat memiliki pengaruh dalam hal pertahanan dan penegakan hukum. Panglima TNI utamanya karena dia adalah panglimanya tentara yang notabene adalah kekuatan bersenjata. Polisi adalah panglimanya penegak hukum. Jaksa Agung adalah panglimanya penuntut. Dan ada juga KPK, sesungguhnya ketua KPK. Mereka-mereka inilah yang powerful sesungguhnya. Tidak heran banyak orang mengincar jabatan tersebut, dan seorang presiden harus memastikan bahwa yang duduk sebagai Kapolri, sebagai Panglima TNI, sebagai Jaksa Agung adalah orang yang loyal pada dirinya, yang mau mengikuti perintahnya. Nah, tampaknya Gatot Nurmantio
bukan tipe yang kira-kira mau tunduk 100% pada penguasa, dalam hal ini kepada presiden. Ya, terbukti dengan sedikit friksi soal pemutaran film G13 PKI. Sekarang sobat era sekalian, ada wacana pergantian Panglima TNI lagi, karena memang Marsikal Hadi Cahyanto mau tidak mau harus pensiun. Pensiunnya tahun depan, masih 2021, tapi pergantian sangat mungkin pada bulan Oktober ini misalnya, mengikuti tradisi Hari Angkatan Bersenjata atau Hari ABRI atau Hari TNI. Dan calon kuatnya lagi-lagi dari Jenderal Angkatan Darat. Dalam hal ini Andika Perkasa. Itu desas-desusnya seperti itu. Padahal ini giliran Angkatan Laut untuk menjadi Panglima TNI. Konon sebenarnya jabatan Wakil Panglima TNI sudah disediakan bagi Andika Perkasa, tetapi yang bersangkutan sepertinya menurut selentingan menolak untuk jabatan itu, karena memang Wakil Panglima TNI kan ban serep, dia tidak memiliki kekuasaan yang paling tinggi, tapi juga meninggalkan kekuasaan yang real sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Mungkin Kasat jauh lebih powerful ketimbang Wakil Panglima TNI. Akhirnya jabatan itu dikosongkan lagi dan tidak diisi. Jadi sobat era sekalian, kita tunggu siapa sesungguhnya yang akan ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi Panglima TNI berikutnya. Dan jabatan Panglima TNI sangat strategis, apalagi kalau digunakan untuk dalam tanda kutip main-main politik. Mudah-mudahan semua Panglima TNI harus bersikap profesional. Dalam hal Gatot Nurmantio, ada pro dan kontra sesungguhnya terhadap sikap yang bersangkutan. Tapi sikap itu memang harus dinilai secara lebih objektif. Apakah memang sikap yang terlihat teguh, tidak tunduk 100% kepada presiden adalah sikap yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Ya, sesungguhnya tergantung apa yang diperjuangkan. Kalau memperjuangkan agar negara ini tetap bebas dari komunisme, bebas dari PKI, saya kira justified, sangat justified. Tapi kalau ada agenda lain, misalnya agenda politik untuk Pilpres 2019, maka sesungguhnya hal tersebut harusnya tidak boleh bagi seorang prajurit yang sedang menjabat, bagi Kapolri yang sedang menjabat. Walaupun kita tahu bahwa hal-hal seperti itu sering tak terhindarkan. Sekarang ini dalam konteks pilkada, mulai banyak orang-orang yang pensiun dini untuk berkompetisi dalam jabatan politik di daerah. Ya, paling contoh klasiknya adalah Edi Rahmayadi, mundur dari TNI untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara. Beberapa jenderal juga begitu. Cuma ada yang sukses, ada yang tidak. Nah, sobat era sekalian, kembali pada cerita robek-robek surat tadi. Akhirnya memang surat tidak dirobek, dan Gatot Nurmantio menjadi Panglima TNI dalam sejarah Republik ini, dan sekaligus menjadi Panglima TNI yang kontroversial. Bahkan kontroversinya masih terasa hingga saat ini. Pengangkatannya itu sudah dilakukan dan sudah berakhir pula pada tahun 2017. Tapi kontroversi atau cerita tentang pengangkatan tersebut masih berlangsung hingga hari ini. Terutama ketika Gatot menginisiasi pembentukan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Banyak pro dan kontra, dan banyak pula yang mengaitkan persiapan Gatot Nurmantio untuk 2024. Allahu alam, benar atau tidak. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.